Oke, hello everyone, welcome to Analysis dan update lagi seputar koin kripto. Dan berhubung banyak dari kalian yang request di kolom komentar pada beberapa postingan video saya sebelumnya seputar salah satu koin meme ya, yang tentu di sana saya baca-baca banyak banget kalian semua request, yaitu meme koin ACT teman-teman. Atau mungkin ada beberapa dari kalian yang bacanya ACT atau sebagainya, itu terserah teman-teman mau sebut apa. Yang penting di video kali ini kita akan coba nih untuk bahas secara detail seputar ACT ini atau ACT ini, baik dari segi technical analysis-nya dan juga mungkin price action ke depannya yang maybe akan kita lihat nih potensi-potensi harganya akan ke arah mana. Dan maybe ya kita akan berfokus ke technical analysis dan juga price action itu dulu aja, karena memang seperti yang teman-teman tahu, untuk ACT ini adalah salah satu koin meme yang tentu pergerakan dan perubahan harganya sangat dipengaruhi atau di-drive oleh community dan juga atensi pasar yang sedang happening. So, sebelum itu disclaimer dulu bahwasannya video ini sama sekali tidak bermaksud untuk mengajak teman-teman semua menjual atau membeli aset tertentu dan juga sama sekali tidak bermaksud untuk mempromosikan aset tertentu. So, always do your own research karena this is not financial advice. Nah, oke teman-teman. Sebelum itu juga buat kalian yang mungkin mau request koin-koin tertentu untuk saya analisa, feel free untuk teman-teman coba komen aja di kolom komentar di bawah. Dan nanti kalau misalkan banyak yang tertarik sama koin yang teman-teman komen, maybe akan saya usahakan untuk bahas cepatnya. Dan juga buat teman-teman yang mungkin mau sekalian support saya juga dan mau request analisa altcoin yang menarik atau yang mungkin teman-teman hold, itu feel free teman-teman bisa mampir aja ke bio akun TikTok saya ataupun di link yang saya sertakan di description pada channel YouTube saya. Dan di sana teman-teman bisa menjumpai adanya link tree yang saya cantumkan, dan nanti teman-teman lewat link tree tersebut teman-teman bisa akses deh untuk link traktir yang sudah saya letakkan juga di situ. Dan di sana teman-teman feel free untuk request analisa koin atau altcoin kesayangan kalian, teman-teman. Nah, oke. Di sini kita akan start bahas untuk koin ACT atau ACT ini. Dan per video ini saya record untuk koin ACT ini ada di harga kisaran 0,45-an US dollar per koin atau per tokennya lebih tepatnya. Dan di sini juga kalau kita cek dari kapitalisasi pasarnya dan teman-teman bisa menjumpainya dengan sortir aja di sektor memes untuk mempermudah, atau teman-teman juga bisa searching di atas sini. Itu teman-teman bisa menjumpai per video ini saya record ada di urutan ke 179 nih teman-teman untuk koin ACT ini. Dan di sini ya kalau misalkan kita cek secara price action-nya, sebenarnya saya sendiri jujur ini lumayan menarik teman-teman untuk dibahas secara price action, karena kita mungkin akan coba lihat dari awal dulu ya teman-teman ya. Di sini teman-teman bisa lihat ketika ACT ini listing, dan di sini saya mengambil chartnya dari Binance teman-teman. Ketika dia listing di sini teman-teman bisa lihat dia mengalami kenaikan dengan cukup signifikan, dan kalau kita ukur dari harga bawahnya sini teman-teman ke atas itu 5 ribuan persen lebih teman-teman, atau 4 ribuan lah ya, 4 ribuan persen lebih, hampir 5.000%. Itu what a pump, kenaikan yang signifikan, dan tentu mungkin banyak nih teman-teman yang mungkin udah beli di bawah atau di bottom-nya dan udah merasakan keuntungan. Dan sebelumnya juga congratulations dulu ya mungkin buat teman-teman yang maybe udah memperoleh gain atau keuntungan dari koin ACT ini. Dan let's go, kita akan coba untuk bahas nih potensi-potensi harga dari ACT ini ke depannya. Nah, yang pertama teman-teman tuh bisa mengamati bahwasannya secara structure teman-teman, meskipun di sini dia terus membentuk kelihatannya terus membentuk yang namanya lower high ya teman-teman. Namun teman-teman tuh harus notice bahwasannya di sini dia tuh masih berada dalam skenario bullish-nya teman-teman. Jadi di sini dia masih membentuk higher high, dan potensi di sini tuh justru kita secara wave di sini kita justru membentuk yang namanya higher low teman-teman. Dan kita akan coba bahas nih secara areanya. Jadi teman-teman tuh bisa notice bahwasannya di sini saya ada marking atau menandai seperti biasa untuk mempermudah teman-teman yang hendak melakukan analisa mandiri. Dan saya sangat berharap teman-teman juga melakukan analisa secara mandiri juga, dan teman-teman tuh juga bisa meninjau area-area yang maybe saya udah marking nih atau udah saya tandai untuk mempermudah teman-teman semuanya. Jadi di sini ada 2 area yang mungkin teman-teman bisa lihat. Di bawah sini ada demand area dan di atasnya ada supply area yang ada di sini. Dan teman-teman tuh bisa mengamati bahwasannya pergerakan harga ACT ini membentuk sebuah pergerakan ya yang maybe cukup menarik, di mana kalian tuh bisa lihat bahwasannya untuk
ACT ini itu dia selalu tertahan atau sejauh ini ya, itu always ini tertahan di demand area di bawah sini teman-teman. Yang artinya demand area di bawah sini adalah salah satu key support level kita atau demand area yang cukup major, di mana di sini dia tertahan beberapa kali nih. Kalian bisa lihat di sini, kemudian di sini juga tertahan, kemudian, di sini ada potensial dia tertahan teman-teman. Nah, dalam hal ini teman-teman, ada beberapa potensi ya yang mungkin akan terjadi di ACT ini dalam maybe beberapa waktu ke depan, di mana yang pertama itu potensinya adalah, ACT ini ada potensi ya untuk membentuk, high baru teman-teman. Jadi maybe secara time frame besarnya teman-teman tuh bisa mungkin menandai ACT ini seperti ini teman-teman, dan ada potensi dia memang mengalami kenaikan lagi. Dan di sini ya, kalian tuh bisa lihat salah satu indikasi kenaikan tersebut ada beberapa faktor. Yang pertama adalah demand area di sini itu belum pernah di-breakdown sama sekali teman-teman, meskipun udah di-testing banyak sekali, step atau banyak sekali testing yang pernah dialami ya lebih tepatnya, atau udah dites banyak banget pergerakan. Jadi ini ada beberapa movement yang testing di demand area di sini. Di sini sepertinya ada satu, kemudian 2, dan maybe di sini jadi yang ketiga. Dan dia belum pernah terbreakdown sekalipun, dan maybe ya ada potensi untuk dari sini ACT mengalami penguatan teman-teman. Nah, di sini juga kalian tuh bisa mengamati ya bahwasannya untuk ACT ini seperti yang tadi saya ungkapkan, dia itu masih berada dalam skenario bullish-nya teman-teman. Sehingga sangat potensial apabila ACT ini, mengalami pullback dari demand area ini. Dan jujur, jika teman-teman, mengamati ya, dan mungkin ini POV saya pribadi, namun tentu teman-teman, harus riset sendiri juga dan jangan percaya omongan saya mentah-mentah. Dan menurut saya pribadi, demand area ini maybe, menjadi salah satu area ya yang menarik buat teman-teman yang mungkin, punya conviction nih di ACT ini, dan lebih tepatnya bukan conviction mungkin ya, lebih tepatnya jika teman-teman menganggap ini adalah setup yang mungkin menarik, karena ingat ini meme coin dan teman-teman harus merealisasikan keuntungan teman-teman apabila memang teman-teman sudah, merasa cukup untuk gain-nya di meme coin satu ini, teman-teman harus realisasikan untuk profitnya. Dan menurut saya pribadi, demand area ini mungkin jadi salah satu area yang menarik buat teman-teman yang mungkin tertarik untuk mengakumulasi ACT ini. Kenapa? Karena secara risk to reward ratio ini tuh cukup menarik teman-teman. Anggaplah teman-teman itu, setup dari sini ke atas sini, dan teman-teman itu hanya menempatkan maybe stop loss, di bawah demand area di sini teman-teman. Itu mungkin jadi salah satu setup dengan risk to reward ratio yang mungkin menarik ya untuk, dieksekusi. Namun tentu itu bukan saran keuangan dari saya, not financial advice, dan pastikan ketika teman-teman itu melakukan, eksekusi tersebut, teman-teman itu sudah prepare dengan portofolio yang di-adjust sedemikian rupa sesuai dengan preferensi teman-teman, dan sudah siap nih untuk menerima potensi kerugiannya maupun keuntungannya, teman-teman. Nah, di sini ya, jika memang ada pullback dari demand area di sini, ada potensi paling tidak untuk ACT ini testing ke trendline yang terbentuk di atas ini. Dan kalau misalkan berhasil di breakdown atau di breakout lebih tepatnya, sorry teman-teman, ini lebih tepatnya di breakout. Apabila berhasil di breakout di sini untuk trendline-nya, ada potensi ya untuk ACT ini testing di supply area yang sebelumnya teman-teman, yang mana menahan pergerakan dari ACT ini beberapa kali. Dan di sini kalau misalkan dia berhasil breakout juga dari supply areanya, maka ada potensi dia untuk membentuk higher high baru ya teman-teman. Sebelum mungkin nanti akan ada pergerakan testing yang mungkin seperti ini, dan, blue sky ahead untuk SCT apabila dia berhasil breakout dari supply area ini, dan apalagi dia mungkin ada potensi untuk membentuk all time high barunya teman-teman. Jika kita, menganggap atau kita melihat secara probabilitas yang pertama, di mana ini memang masih, secara struktur masih bullish dan ada potensi untuk, ACT ini mengalami penguatan kembali teman-teman. Nah, maybe kurang lebih seperti itu untuk di time frame besar, dan untuk di time frame kecil maybe untuk pergerakannya itu teman-teman, paling nggak harus lihat pullback dulu dari demand area di sini, dan maybe hopefully bisa sesegera mungkin ya untuk breakout dari trendline di sini dan juga supply areanya atau resistance-nya di atas, and then setelah itu baru mungkin teman-teman bisa melihat pergerakan yang cukup impulsif atau rally dari ACT ini. Dan di sini juga salah satu katalisnya adalah teman-teman seperti yang kalian ketahui, untuk ACT ini adalah salah satu koin yang sangat, berhubungan dengan AI cukup erat teman-teman. Jadi, ada banyak ya meme coin mungkin seperti teman-teman bisa sebut Godseus Maximus atau ACT ini juga termasuk salah satunya, di mana dia,
memiliki sangkut paut dengan narasi AI dan tentu ya seperti yang teman-teman tahu di Q1, pada tahun 2024 ini itu masa-masa kejayaan AI teman-teman. Jadi banyak banget koin AI yang mengalami kenaikan dan kita lihat nih apakah maybe di Q1 2025 nanti, AI juga akan booming sehingga mengakibatkan ACT mungkin menjadi salah satu meme coin yang, secara potensial risk atau secara potensial reward ya, maybe menarik gitu. Jadi lebih tepatnya, apakah ACT ini secara risk to reward ratio cukup menarik untuk kita ambil nih. Dan oke, tadi ada di skenario pertama dan kita akan coba bahas skenario kedua ya. Apabila kita masuk ke skenario kedua nih teman-teman, ada potensi ya untuk ACT ini ter-breakdown nih dari demand area ini apabila memang, untuk buyers-nya di demand area ini tidak kuat nih untuk menahan tekanan jual dari ACT ini. Ditambah mungkin, apabila nanti ACT ini sudah secara meme-nya udah ditinggalkan teman-teman atau udah nggak menarik, itu ada potensi ya untuk tekanan jual justru semakin besar dan justru mem-breakdown demand area ini. Dan apabila demand area ini di-breakdown, menurut saya pribadi itu, untuk ACT ini sama sekali tidak terlalu menarik teman-teman, untuk teman-teman akumulasi karena ada potensi pergerakannya menjadi seperti ini teman-teman. Jadi jika dia breakdown, ada potensi dia mengalami, penurunan yang cukup signifikan and then dia akan coba, retest lagi ke resistance-nya yang sebelumnya adalah demand area and then, dalam jangka waktu menengah mungkin hingga long term-nya ada potensi dia mengalami penurunan yang lebih jauh apabila memang yang terjadi skenario 2 ini, atau lebih tepatnya skenario yang kedua. Dan gimana nih menurut teman-teman semua? Apakah NCT ini akan, rally sebagaimana yang saya ungkapkan pada kemungkinan pertama atau justru dia ada potensi ya untuk ter-breakdown dari demand areanya ke sini menuju harga yang lebih rendah? Gimana menurut teman-teman semua? Feel free untuk komen aja di kolom komentar di bawah dan gimana nih menurut kalian juga terkait SCT ini? Apakah ini adalah salah satu meme coin yang menurut teman-teman semua menarik untuk, dieksekusi terkait transaksinya ataupun menurut kalian ada meme coin lain yang lebih menarik untuk diakumulasi? Feel free untuk komen aja di kolom komentar di bawah dan mungkin segitu dulu untuk video pada kesempatan kali ini. Thank you banget buat teman-teman semua yang udah nonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.